Kita berdua aja di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat datang di presentasi APASI, yaitu program aplikasi simulasi hotel. Pagi hari ini nanti kita akan kami dari PT Barokah Arta Agung akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran sistem hotel untuk sekolah pariwisata. Baik Bapak Ibu, sedikit tentang PT Barokah Arta, yaitu dapat dilihat di company profile kami yang akan segera saya share di hadapan Bapak Ibu. Silakan diperhatikan. Bapak Ibu. Siapakah PT Barokah Arta Agung? Yaitu PT Barokah Arta Agung mempunyai visi, yaitu mempunyai ruang lingkup perusahaan, yaitu IT konsultan, kemudian software development, dan hardware support. Kami bergerak dalam bidang IT, mulai dari hardware sampai software. Bapak Ibu, visi perusahaan kami adalah menjadi perusahaan IT profesional berkualitas dan terpercaya yang terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kebutuhan IT di Indonesia. Bapak Ibu, misi dari perusahaan kami adalah mengembangkan produk IT yang berkualitas. Jadi kami selalu berusaha untuk mengembangkan produk-produk informasi teknologi yang berkualitas, baik itu dalam platform Android maupun platform PC. Dan kami selalu memberikan pelayanan yang profesional kepada mitra, mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan sesama mitra, dan mengembangkan inovasi yang terbaik dan terkini dalam setiap produk kami. Siapakah yang pernah atau yang telah menjadi mitra dari perusahaan kami? Yaitu salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta dinas-dinasnya telah menjadi mitra kami di masa lalu atau di masa sebelumnya, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Lamongan, juga Kemeninfo. Bapak Ibu, selain di Lamongan, kami juga mengembangkan dengan mitra-mitra di luar Lamongan, yaitu dengan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dan pemerintah Kabupaten Malang, serta dan terakhir adalah dengan Universitas Negeri Gresik. Bapak Ibu, beberapa aplikasi kami berbasis Android yang telah digunakan oleh beberapa dinas di pemerintah kabupaten. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang mengeluarkan atau yang meminta untuk kita membuat software, yaitu Jari Pintar. Jari Pintar ini adalah sebuah software atau aplikasi Android yang berjalan untuk memudahkan guru-guru SD sampai SMP masalah administrasi pengajuan angka kredit. Bapak Ibu, di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, juga kami membuat sebuah aplikasi Android untuk membantu lingkungan hidup, yaitu dengan si Papa Ganteng. Aplikasi ini berjalan di platform Android, dan fungsi dari software ini adalah untuk sebagai catatan sampah yang dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Pasir. Sampailah juga kita Bapak Ibu kepada aplikasi simulasi hotel. Aplikasi simulasi hotel ini berjalan pada platform Windows dan diinstal pada server. Bapak Ibu, sekilas tentang aplikasi simulasi hotel yang akan kita bicarakan pagi hari ini adalah dapat Bapak Ibu lihat pada sharing berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai untuk melihat atau
Apa sih software yang sedang kami persiapkan untuk media pembelajaran? Baik, Bapak Ibu, dapat Bapak Ibu perhatikan di layar Bapak Ibu. Nah, apa sih? Apa sih itu adalah singkatan dari aplikasi simulasi hotel. Seperti apa software yang kami kembangkan dan kami tujukan untuk para pendidik pariwisata di sekolah perhotelan, yaitu adalah sistem manajemen front office, reservasi sampai check out. Bapak Ibu, apa sih? Itu adalah sebuah software berupa aplikasi berbasis web. Dapat digunakan di berbagai gawai, yaitu handphone, tablet, dan laptop. Didesain dan dikembangkan hanya untuk kebutuhan pembelajaran sistem manajemen hotel pada sekolah perhotelan. Apa saja fitur yang tersedia pada aplikasi kami? Yaitu apa sih aplikasi simulasi hotel? Yaitu reservasi proses, check-in proses, penambahan layanan tambahan, check-out proses, laporan hunian kamar harian, laporan reservasi, laporan kamar, dan masih banyak lagi yang fitur-fitur ini tersedia pada versi komersil. Mengapa Anda harus memilih aplikasi kami? Satu, aplikasi kami memiliki lisensi untuk selamanya. Bapak Ibu, apabila membeli aplikasi kami, maka Bapak Ibu akan mendapatkan lisensi untuk selamanya. Aplikasi kami berjalan dalam jaringan tanpa butuh koneksi internet. Kemudian, siswa dapat praktek melalui berbagai gawai atau melalui berbagai macam device. Apakah itu Android, handphone, tablet, bahkan laptop sekalipun. Bapak Ibu, aplikasi kami dapat berjalan dengan spek yang sangat rendah. Tidak memerlukan spek yang sangat tinggi, spek yang sangat mahal. Kami mendesain software kami dengan menggunakan spek komputer yang pada umumnya. Dan siswa dapat praktek bersamaan secara massal. Selanjutnya adalah tidak memerlukan investasi yang sangat mahal. Dapat Bapak Ibu ketahui bahwa produk sistem manajemen yang ditujukan untuk komersil yang selama ini dipakai untuk media pembelajaran di perhotelan itu bersifat standalone installer. Standalone installer adalah software itu hanya dapat diinstal di satu komputer. Sehingga anak-anak praktek bergantian menggunakan komputer itu. Sungguh sangat tidak efisien. Kemudian apabila kita membeli banyak lisensi, kita harus menyiapkan komputer yang begitu banyak. Sehingga kita akan membuat sebuah lab komputer. Investasi lab komputer beserta jaringannya itu sangat mahal. Dan aplikasi kami tidak membutuhkan itu semua. Kegiatan praktek tercatat secara real time. Jadi tidak ada antara satu siswa dengan siswa lain itu secara real time. Apabila siswa A sudah memblok sebuah kamar, maka siswa B tidak bisa memblok kamar yang sudah terblok tadi. Dan itu berlaku secara real time. Persis seperti aplikasi sistem manajemen hotel yang versi komersil. Bapak Ibu, sistem kami didukung oleh teknisi dan pengembang yang qualified. Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila terjadi masalah atau membutuhkan bantuan, kami siap selama 24 jam. Silahkan untuk selalu meminta bantuan kami. Kami dengan senang hati akan segera membantu Anda. Fleksibilitas. Kami sangat fleksibel dalam setiap pemesanan software kami. Kami siap memberikan penawaran dan solusi terbaik kami. Bapak Ibu, aplikasi kami sangat custom dan sangat bisa disesuaikan dengan sekolahan Bapak Ibu. Mulai dari tampilan awal, kemudian isi di dalam, itu semua bisa di custom. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang sudah bergabung di Zoom ini.
Kebutuhan hardware. Apa sih? Dapat berjalan dengan spek yang sangat rendah, yaitu dengan server dengan prosesor minimal Core i3 and RAM 4 GB. Bapak Ibu, tidak dibutuhkan server dengan spek khusus ataupun spek komputer dengan spek-spek yang membutuhkan spek tinggi. Ini dapat aplikasi kami dapat berjalan pada komputer biasa, bahkan dengan laptop consumer biasa. Yang penting adalah spek terendahnya adalah Core i3 dan RAM 4 GB. Software kami dibuat dengan tingkat security yang sangat kuat, sehingga keamanan data dan keamanan software itu sangat terjamin. Tidak dapat diutak-atik dengan gampang atau tidak dapat dirubah dengan gampang, sehingga data-data praktek anak-anak dapat tersimpan dengan aman. Nah, di sini adalah customizable yang tadi saya sudah bahas di depan, yaitu dapat disesuaikan identitas sekolah. Dalam artian, setiap aplikasi yang Bapak Ibu beli nanti berbeda dengan sekolah lain. Karena setiap aplikasi akan kami desain hanya khusus untuk sekolahan Anda. Jadi, sebuah eksklusivitas bahwa software itu memang dibuat dan didesain untuk Anda sendiri. Seperti apa tampilan dari apa sih? Bapak Ibu dapat melihat di screen, di layar, bahwa ya seperti inilah tampilannya. Dengan sebuah UI desain yang sangat cantik dan sangat mudah dipahami, serta Bapak Ibu dapat melihat bahwa di situ kita dapat merubah semuanya, baik itu logo perusahaan, logo hotel, nama hotel, alamat hotel, bahkan nanti sampai di bill pun atau di tagihan cetak itu bisa dirubah semua. Sangat customizable. Dan tidak lupa bahwa untuk merubah settingan itu sangat gampang. Bapak Ibu dapat melihat di tampilan yang sekarang, yaitu di sini adalah tampilan daripada room types. Bapak Ibu, software kami, Anda dapat membuat tipe kamar sendiri, jumlah kamar sendiri, nomor kamar sendiri, bahkan Anda dapat menambahkan sampai puluhan atau ratusan stok kamar. Nah, di sini adalah keuntungan daripada software kami. Bapak Ibu dapat membuat kamar mulai dari tipe yang berbagai macam, mulai dari standar, deluxe, superior, maupun sampai kepada suite. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah jelas dengan penjelasan kami? Apabila Bapak Ibu berminat dengan software kami, Bapak Ibu dapat menghubungi kami di Bayu Jatmiko 085648517694. Sesi berikutnya adalah berisi penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Jur Denny, yang akan merupakan salah satu atau merupakan leader dari tim pengembang kami. Baik Bapak Ibu, sampai terlupa sebelumnya bahwa saya sendiri belum berkenalan. Baik, saya akan berkenalan. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Bayu Jatmiko. Saya sendiri adalah guru perhotelan di salah satu SMK di Lamongan, yaitu SMK 1 Lamongan. Di sini saya dan tim mengembangkan sebuah software manajemen hotel yang kami siapkan untuk pembelajaran. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa selama ini di perhotelan, di sekolah perhotelan itu sangat sulit mengenai software manajemen hotel karena tidak ada satupun software yang ditujukan untuk pembelajaran. Bahkan kami di SMK 1 Lamongan itu menggunakan sistem yang untuk komersil. Secara praktek bisa, tetapi untuk anak-anak praktek itu sangat tidak memungkinkan karena software tersebut diinstal di satu komputer. Akibatnya kami hanya bisa mempresentasikan praktek itu melalui proyektor tanpa anak-anak bisa melatih atau praktek secara individu. Nah, ini merupakan salah satu kekurangan. Bahkan saya pernah untuk menginstal di lab komputer itu sejumlah 30 unit komputer dengan aplikasi sistem manajemen hotel. Tetapi kembali lagi bahwa
ini adalah aplikasi yang standalone installer, sehingga setiap komputer itu tidak bisa saling berhubungan atau tidak dalam satu jaringan, sehingga kita sangat kesulitan untuk melakukan praktek. Nah, dari kendala-kendala itulah akhirnya kami membuat sistem manajemen hotel yang untuk pembelajaran. Kami yakin dengan konsep kami, yaitu sistem ini kami install di satu server. Kemudian karena ini berbasis web, jadi berbasis halaman web, jadi semua device bisa menggunakan aplikasi ini. Tinggal mengkonekkan device dengan server, maka tampilan keluar akan sudah seperti aplikasi. Jadi memudahkan kami untuk melakukan praktek. Dan praktek dapat dilakukan di mana saja, secara bersamaan dan secara simultan. Guru itu pun sebagai manajer di dalam aplikasi kami, sehingga dia bisa mengatur jam praktek, jumlah anak yang praktek, sampai memilih nama-nama anak yang bisa praktek di dalam software kami. Nanti akan dijelaskan oleh teman kami atau dijelaskan oleh leader pengembang kami, yaitu Mas Benny. Baik Mas Benny, silakan, saya akan mengalihkan sesi ini kepada Anda, yang saya harapkan nanti bisa dijelaskan softwarenya ini seperti apa. Gitu. Silakan Mas Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bayu. Saya perkenalkan dulu, nama saya Fatur Beni Saputra. Saya salah satu dari tim pengembang PT Barokah Tagung. Di sini kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi untuk pembelajaran simulasi hotel. Baik, saya akan melakukan share screen saya untuk melakukan demo. Baik, di sini merupakan tampilan daripada halaman manajemen dari aplikasi simulasi pembelajaran hotel. Di sini dapat kita lihat berbagai macam informasi terkait dengan report daripada customer yang melakukan pembooking hotel, mulai dari room, kemudian jumlah order, tour day revenue, dan masih banyak lagi yang dapat kita dapatkan informasi mengenai reservasi. Tidak hanya itu, di sini juga semua menu sangat fleksibel, mulai dari room tipenya, kita dapat menambahkan sesuai kebutuhan, mungkin tidak seperti umum, mungkin ingin memberikan jenis atau nama yang berbeda. Di sini kita dapat melakukan konfigurasi untuk room tipenya. Kita juga dapat mengatur untuk harganya pada price manager ini, baik setiap hari mungkin ada perubahan harga atau perbedaan harga sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, pada sistem ini juga dapat menghandle tentang coupon management. Jadi barangkali untuk pembelajaran menerapkan sebuah simulasi dedikasi sebagaimana ketika terdapat sebuah paket atau mungkin sebuah promo yang digunakan ketika sebuah hotel melakukan penawaran. Di sini juga dapat mencatat status daripada kebersihan kamar atau yang bisa sering disebut dengan housekeeping status. Jadi di sini menampilkan semua kamar dengan status yang masih aktif dan status yang masih berupa cleaning. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat konfigurasi mengenai report. Report mulai dari tamu yang hadir, di sini sudah ditampilkan berupa graf, jadi sangat mempermudah kita dalam mengetahui berapa banyak pengunjung pada saat ini yang telah melakukan booking. Di sini juga kita dapat mengunduhnya, dapat berupa JPEG, PNG, atau mungkin berupa Excel. Tidak hanya itu, semua report yang berupa finansial, kupon, dan expense tertampil dengan menggunakan Grab.
Jadi sangat user friendly dan kita dapat mengetahuinya sangat interaktif. Pada paket pembelian aplikasi kami juga memberikan sebuah identitas khusus. Tidak lain adalah tentang sebuah perbedaan dengan ketika Anda membeli aplikasi kami, yaitu di tampilan awalnya. Nanti setiap pembeli akan mendapatkan tampilan awal yang berbeda, dan ini kami sesuaikan dengan identitas daripada pembeli. Misalnya, pembeli di kota A atau di sekolah A memiliki identitas berbeda, maka kami akan melakukan konfigurasi untuk tampilan awal ini. Mungkin mulai dari gambar-gambarnya, ini juga nanti bisa editable dari di halaman admin. Di halaman admin kita dapat mengatur menu daripada halaman tampilan utama tadi. Kita juga dapat mengatur untuk setting daripada nama. Kemudian ada juga untuk sistem backup. Jadi setiap data yang sudah kita simpan atau kita inputkan dapat dilakukan backup secara berkala. Nanti kita dapat melakukan backup sehingga data yang sudah kita inputkan tidak akan sampai hilang. Ini sangat berguna ketika melakukan ujian praktikum yang tidak dapat dilakukan atau diselesaikan dalam waktu 1 hari. Jadi semua transaksi akan masih tersimpan dan bisa dilakukan closing sesuai dengan jadwal praktik berikutnya. Kemudian pada tampilan calendar availability, ini akan menampilkan tanggal untuk room yang tidak atau untuk room yang masih bisa dilakukan pemesanan. Nah, untuk room yang kita dipesan akan muncul tanda kuning seperti berikut. Nah, ini berarti room pada tanggal ini telah dilakukan pemesanan. Nah, kita tinggal bisa memilih roomnya, maka akan tampil. Kebetulan Grand Suite ini nggak ada. Kemudian saya sudah melakukan untuk yang honeymoon suite. Nah, ini menampilkan untuk semuanya. Ini saya sudah melakukan booking di tanggal 26. Kita dapat mengeceknya di booking ini. Nah, ini booking telah dilakukan dengan sukses. Di sini juga mencatat semua pelanggan. Kita dapat melihat data pelanggan tersebut, order kapan, pembayarannya, dan detail ini yang nanti kita dapat gunakan sebagai email broadcast untuk marketing. Jadi di sini juga terdapat sebuah email marketing yang ini harusnya hanya ada pada software untuk berskala bisnis. Tapi di sini juga kami sematkan bertujuan untuk melatih anak-anak gimana sih untuk mengelola hotel sama seperti aslinya, meskipun hanya untuk simulasi pembelajaran. Jadi untuk ini, semua fitur dalam hotel manajemen ini masih bersifat modular. Kedepannya kita akan mengembangkan untuk sistem-sistem lain yang nantinya akan dijelaskan oleh Pak Bayu. Jadi masih banyak lagi modul-modul aplikasi yang akan kita tawarkan yang nanti bisa digunakan untuk membantu praktikum di untuk pendidikan, apalagi di sekolah menengah kejuruan. Nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan jurusan tata boga atau jurusan mungkin yang di hotel tapi mungkin servis yang cleaning. Nanti kita akan merilisnya. Cuman pada saat ini kita melaunch untuk aplikasi yang berskala manajemen hotel. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke Pak Bayu.
sesi presentasi yang saat ini adalah setelah Mas Benny melakukan penjelasan tentang bagaimana fitur-fitur yang ada. Saat ini saya akan mencoba menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin masuk ke dalam WhatsApp saya dari teman-teman yang sudah ikut presentasi sebelumnya. Baik, Mas Benny, mohon hidupkan mic-nya. Ya. Mas Benny, ini kemarin ada teman-teman itu bertanya. Jadi bertanyanya seperti ini. Apakah aplikasi ini itu sistem lisensinya bagaimana? Baik, sistem lisensinya seperti tadi sudah Bapak jelaskan bahwasanya lisensi yang kita berikan adalah lifetime. Jadi untuk setiap pembelian ini kami hanya menerima untuk pembelian sebagai pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada yang membeli secara personal untuk keperluan bisnis, maka kami tidak akan menerima hal tersebut karena memang kami berprioritas memberikan lifetime untuk lisensi hanya untuk keperluan pembelajaran di bidang pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwasanya nanti ketika Bapak Ibu membeli aplikasi kami, maka hanya akan melakukan pembelian satu kali dan aplikasi tersebut akan menjadi hak milik Bapak Ibu sekalian untuk selamanya. Dan kami akan mengirimkan aplikasi tersebut bisa berupa CD, dan apabila terjadi sesuatu dengan CD tersebut, maka data dari Bapak Ibu sekalian yang telah melakukan pembelian akan kami masukkan ke dalam database kami. Sehingga nanti kalau misalnya ada CD atau flash disk yang nanti kami kirimkan mengalami kehilangan, maka Bapak Ibu bisa mengkontak Pak Bayu, maka kami akan segera mengirimkan link yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan download ulang aplikasi tersebut. Jadi katakanlah aplikasinya mungkin hilang atau mungkin terjadi apapun, nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu melakukan pembelian ulang, cukup menghubungi Pak Bayu, nanti kita akan mengirimkan link untuk downloadnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sistem penjualan aplikasi kami itu adalah dengan lisensi yang lifetime ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk lisensinya. Bapak Ibu cukup beli satu kali saja, Bapak Ibu dapat menggunakan sepanjang tahun atau sepanjang Bapak Ibu inginkan. Tidak ada batasan dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun. Jadi Bapak Ibu, sungguh kalau kita pikir bahwa sistem lisensinya ini sangat worth it sekali. Ya. Kalau di beberapa software komersil yang ada di pasaran itu memberlakukan setiap 5 tahun itu harus melakukan lisensi ulang. Nah, jadi kami tidak mau seperti itu. Kami maunya adalah karena ini untuk media pembelajaran, maka kami mengeluarkan lisensi satu untuk selamanya. Bapak Ibu juga dapat Bapak Ibu pahami di sini adalah kami yakin bahwa setiap pembelian lisensi itu pasti kita akan memberikan sebuah file installer. File installer dalam artian bahwa filenya program yang nanti diinstal di dalam komputer. Nah, biasanya kalau di sistem informasi lain itu biasanya datang dalam bentuk CD. Nah, seiring sejalan yang pernah pengalaman saya yaitu CD tersebut hilang. Nah, ini yang kita tidak mau karena kita sudah membeli dan kita simpan CD bahkan bisa hilang, bisa rusak. Nah, di sini kami memberikan satu solusi bahwa Bapak Ibu tenang aja, kalau nanti file installer itu hilang ataupun rusak, Bapak Ibu tinggal calling kami dan kami akan memberikan file installer kembali. Jadi ini suatu proteksi yang aman ya kalau menurut saya karena ada di beberapa produk itu bahwa saat kita minta file installer itu dia harus melalui proses yang begitu ribet lah, begitu sulit sekali untuk mendapatkan kembali. Ini terjadi kepada saya. Baik Bapak Ibu, ini masih ada pertanyaan lagi Mas Benny kemarin, yaitu pertanyaan yang masuk WhatsApp saya yaitu Pak Bayu, ini sistemnya ini diinstal ke server itu maksudnya bagaimana? Nah, mungkin Mas Benny bisa menjelaskan secara detail ya. Baik, terima kasih.
Untuk sistem yang kami buat ini, kami menerapkan sistem yang sama halnya diterapkan oleh server UNBK. Jadi kami bisa mengkategorikan bahwasanya sistem yang kami jual ini setara dengan sistem UNBK. Jadi sistem yang berupa modular, nanti tinggal Bapak Ibu sekalian menginstal di platform yang sudah kita sediakan. Dalam artian nanti dalam setiap pembelian kita sediakan manual guide-nya untuk instalasi dan untuk petunjuk penggunaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mulai dari tingkat SMP atau SD bahkan SMK mungkin sudah familiar dengan tipikal aplikasi seperti UNBK. Jadi kami juga mengemasnya dengan tipe seperti tersebut. Jadi menurut kami tipe aplikasi seperti UNBK saat ini sangat familiar dan sudah digunakan di berbagai macam aplikasi, dan ini juga menurut kami sangat worth it dengan aplikasi ini tidak berjalan langsung dengan induknya. Dalam artian kalau misalnya kita menggunakan aplikasi di dalam laptop misalnya, ketika terjadi apapun di laptop tersebut maka tidak akan berpengaruh pada aplikasi kami. Jadi seperti kita membuat sebuah induknya itu laptop tersebut dan aplikasi kami itu inangnya. Jadi tidak akan mempengaruhi kalau misalnya terjadi virus atau apa-apa yang menyerang pada platform laptop tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya begini Bapak Ibu. Jadi aplikasi kami ini dibangun dengan tingkat security yang sangat tinggi. Jadi kami berkaca pada pengalaman sebelumnya, yaitu pengalaman kami menghandle server UNBK, yaitu bahwa di server UNBK itu yang dahulu terjadi adalah program itu crash karena diinstal di dalam induk, yaitu di dalam Windows, diinstal di dalam Windows menjadi satu dengan aplikasi Windows, sehingga saat Windows itu terserang virus maka aplikasi itu akan rusak. Nah, dari situlah keluar revisi UNBK bahwa Windows itu hanya sebagai OS saja. Nah, aplikasi ini kemudian disematkan di dalam Windows-nya, tapi bukan menjadi aplikasi Windows, tapi berjalan sendiri di dalam Windows. Nah, itulah sebabnya kenapa aplikasi kami sangat mirip dengan sistem UNBK. Kami sangat menjaga nanti keamanan daripada aplikasi kami, sehingga data-data dari aplikasi kami itu tidak akan hilang walaupun nanti Windows itu terserang virus atau bahkan sampai nanti Windows itu crash, data kami akan tetap aman di dalam Windows itu, di dalam komputer itu, karena kami menerapkan dengan sistem virtual hard disk. Baik Bapak Ibu, satu lagi bahwa software kami ini berjalan dalam bentuk jaringan lokal dan dipancarkan melalui Wi-Fi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk pembuatan jaringan karena kami mendesain sistem ini dengan sangat mudah sekali dan sangat mobile. Kami sadar bahwa tidak semua sekolahan itu mempunyai server atau dapat membeli server untuk kebutuhan industri atau bisnis. Kami mendesain software ini dengan kebutuhan minimum, yaitu cukup dengan laptop saja itu sudah bisa menjadi server. Nah, ini suatu keuntungan yang sangat bisa diandalkan, yaitu di saat salah satu sekolah atau mungkin guru pengajarnya dipasrahkan atau diserahkan program ini, maka guru pengajar dapat menginstalnya di laptop beliau, di laptop guru pengajar. Kemudian laptop itu akan digunakan sebagai server di setiap kelas. Jadi saat Bapak Ibu itu mengajar, maka laptop itu dibawa, kemudian tinggal dinyalakan servernya, programnya dinyalakan, anak-anak dapat langsung bergabung, praktek menggunakan handphone masing-masing. Ini suatu keuntungan yang sangat luar biasa, dalam artian bahwa software kami dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi, ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, kami siap, software kami ini siap dijalankan dalam bentuk server yang sangat minimum, yaitu Core i3 dan RAM 43. Baik Mas Benny, ini masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi malam ke WA saya, yaitu adalah bagaimana dengan pengaturan daripada
software gitu. Jadi dalam artian ada teman ini yang bertanya, Pak, nanti kalau saya setting softwarenya itu saya kan tidak tahu IT ya Pak ya. Nah itu mudah apa sulit gitu? Baik Pak Bayu, untuk melakukan konfigurasi aplikasi kami sangat mudah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melakukan layaknya install aplikasi pada umumnya, tinggal nanti melakukan instalasi, normal, dan melakukan program biasa, kemudian tinggal melakukan import daripada aplikasi kami. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengenal yang namanya VirtualBox atau virtual server lah, di situ kita akan melakukan penginstalan aplikasi lewat virtual tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya beberapa Bapak Ibu sudah familiar dengan aplikasi UNBK, sama halnya seperti itu. Dan keuntungannya dengan kalau misalnya kita menerapkan sistem tersebut, nanti aplikasi kami kalau misalnya Bapak Ibu di sekolahnya sudah memiliki real server atau server dengan skala bisnis, itu sangat memudahkan juga. Jadi tinggal melakukan importing pada server tersebut, maka aplikasi tersebut sudah dapat berjalan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal melakukan instalasi yang sangat mudah. Tidak perlu menyeting database dan segala macam, semua aplikasi sudah tersetting. Baik Mas Benny, ini kemarin masih banyak WA yang masuk ke saya dari teman-teman, yaitu Mas Bayu, itu bisa nggak nanti kalau saya beli produk, beli softwarenya itu dibantu untuk instalasinya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kami setiap ada pembelian aplikasi ke kami, untuk area-area tertentu akan kami datangi sekolahnya dan kami bantu untuk instalasi ya, kecuali nanti kalau misalnya area pemesan itu sangat jauh, dan itu pun kita sangat fleksibel, yaitu Bapak Ibu bisa menyiapkan servernya dan mengirimkan ke kami, begitu ya, mengirimkan ke kami, nanti sampai di tempat kami akan install, kami akan siapkan semua servernya, kemudian kami akan kirim kembali tanpa biaya apapun, dan harapan kami yaitu adalah server tersebut dapat plug and play, jadi tinggal dicolokin aja, nyalain, nah itu nanti bisa langsung nyala dan bisa dapat digunakan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam proses pembelian nanti software kami sangat membantu sekali untuk instalasi, dan jangan lupa bahwa setiap nanti pembelian produk kami juga akan memberikan pelatihan singkat bagaimana penggunaan dari software kami. Nah, Mas Benny, ini kembali lagi di software. Nah, ini kemarin ada WA juga yang masuk, yaitu sudah mulai menanyakan produk, harga produk. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah ngobrol dengan tim, yaitu bahwa harga produknya itu kita jual dengan harga retail 8 juta rupiah itu di luar pajak. Nah, tapi Bapak Ibu tenang aja bahwa harga 8 juta itu berlakunya di tahun 2021. Nah, untuk berlaku di tahun 2020 kami memberlakukan harga hanya 6 juta saja. 6 juta tanpa pajak. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila Bapak Ibu melakukan pembelian menggunakan dana BOS. Kami siap untuk membantu administrasi yang diperlukan untuk pembelian menggunakan dana BOS. Dapat Bapak Ibu ketahui bahwa kami sebelumnya sudah bekerja sama dengan dinas-dinas pemerintah kabupaten. Jadi kami sangat paham tentang bagaimana alur daripada administrasi penggunaan dana-dana tersebut. Baik Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, tidak perlu susah-susah lagi. Yang pasti bahwa software kami didesain untuk sekolah dan hanya untuk sekolah, tidak bisa untuk industri atau untuk komersil. Apabila nanti ada pemesanan yang digunakan untuk komersil, itu tidak akan kami terima karena software ini hanya untuk sekolah saja. Jadi harapan kami adalah sekolah itu mempunyai software yang eksklusif untuk pembelajaran. Karena kami yakin bahwa software yang kami kembangkan ini merupakan salah satu aplikasi
yang base-nya pada saat itu saya berikan ke Mas Benny untuk dikembangkan itu dari aplikasi komersil besar. Ini sebenarnya digunakan untuk hotel besar, yaitu hotel bintang 3, bintang 4. Kita ketahui bersama bahwa aplikasi sistem manajemen hotel itu sangat mahal sekali di luar sana yang untuk komersil, dan saya yakin bahwa untuk kelas pendidikan, untuk kelas SMK atau sekolah itu tidak mampu untuk membelinya karena itu di luar jangkauan ya. Karena saya yakin sekali untuk yang sistem hotel itu antara sekitar 50 sampai 60 juta untuk yang komersil. Baik Bapak Ibu, satu lagi kemarin dari pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan, yaitu apakah misalnya software ini digunakan kemudian dapatkah digandakan? Nah, itu tidak bisa digandakan Bapak Ibu. Karena setiap proses instalasi itu harus melalui kami. Jadi kami apabila Bapak Ibu misalnya mengganti server, ya, mengganti server atau istilahnya servernya rusak, kemudian saya mau install ulang, nah itu harus butuh bantuan kami, karena tidak bisa, karena ada key atau lisensi yang harus disamakan setiap instalasi, itu hanya dari kami. Itu difungsikan untuk menjaga keamanan daripada software kami. Jadi Bapak Ibu tenang aja, kalau misalnya terjadi penggantian server atau apapun itu, nanti Bapak Ibu tinggal calling aja, kita bantu untuk masalah instalasinya. Ya baik Bapak Ibu. Mas Benny, ini kemarin barusan ada pertanyaan masuk di WA saya ini barusan, ya. Nah, pertanyaannya sangat simpel. Pertanyaannya ini sangat simpel. Ya. Kalau guru yang ngajar 2, nah ini kembali yang ke penggandaan. Kalau guru yang ngajar 2, itu bisa nggak guru yang 1 itu menjadi admin tapi menggunakan handphone? Bisa Pak Bayu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu ya Pak Bayu, maka kalau yang seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya tidak hanya untuk siswa, dalam artian siswa kan di situ sebagai katakanlah pegawai ya, di bawah level manajer. Nanti sesuai dengan jobdesknya masing-masing. Kalau misalnya di FO ya di FO, kalau misalnya nanti di laundry ya di laundry, atau di housekeeping ya di housekeeping lah. Nanti setiap guru akan memperoleh akun sesuai untuk kelas manajer. Jadi katakanlah dalam satu SMK terdapat lebih dari 1 guru, maka akan terdapat beberapa akun tadi, misalnya Pak Bayu sama istrinya, sama Bu Anis, sama-sama guru perhotelan. Maka Pak Bayu akan memiliki akun sekelas manajer, dan Bu Anis juga seperti itu. Dan nanti untuk siswanya nanti bisa berbeda juga. Jadi misalnya siswa di kelas Pak Bayu nanti berbeda dengan siswa di kelas Bu Anis. Kalau misalnya ada katakanlah misalnya dua-duanya itu praktek sekaligus, maka nanti kita dapat melakukan konfigurasi. Misalnya nanti ya pastinya kalau misalnya dua itu maka harus berada di lokasi yang berbeda kan nanti. Nah itu nanti kalau misalnya seperti itu nanti ada rule bahwasanya nanti kita bisa memilih prakteknya seperti apa. Tapi pada kenyataannya kan jarang. Kalau misalnya ada satu praktikum terdapat 2 kelas yang berbeda, hampir sangat dipastikan tidak bisa. Maksudnya tidak bisa itu tidak seperti itu karena jadwalnya kan juga mungkin berbeda. Jadi nanti kalau misalnya ada terjadi ada 2 kelas, misalnya kelas yang lain tidak praktikum pengen masuk, maka tidak bisa. Nanti yang seperti Pak Bayu katakan ada selecting. Jadi nanti kalau misalnya praktikum hanya bisa dilakukan oleh siswa-siswa tersebut. Jadi gurunya sebagai manajer tadi, seperti itu Pak Bayu. Jadi sebenarnya software kita ini luar biasa ya Bapak Ibu, karena software yang kami kembangkan itu kembali lagi ke dunia pendidikan. Jadi kami sadar sekali, dan pengalaman saya sebagai guru itu adalah di satu kelas itu saat misalnya kita praktek, kita bagi jadi 2 kelompok. Nah, kelompok A itu kita dapat melakukan setting aplikasi bahwa saat jam sekian sampai jam sekian itu yang akan praktek misalnya kelompok A. Maka jam sekian sampai jam sekian itu kelompok B. Itu sangat mungkin untuk kita atur di situ. Kita sebagai guru dapat mengatur seperti itu. Jadi Bapak Ibu tenang aja, jangan khawatir kalau misalnya nanti ada praktek, misalnya pas praktek kelompok A itu terus kemudian ada anak dari kelompok B itu yang ikut login, itu tidak bisa. Karena dia hanya akan sampai di halaman utama saja,
tapi dia tidak bisa login untuk masuk ke dalam karena belum saatnya. Bukan begitu Mas Benny? Iya, betul. Belum saatnya. Jadi nanti ada rule seperti kayak misalnya di admit-nya lah. Kalau misalnya kita join di Zoom kan seperti itu. Kalau tidak diizinkan untuk bergabung ya tidak bisa sesuai jadwalnya tadi. Nah, kembali lagi Mas Benny. Nah, ini kemarin karena sebelumnya dulu saya pernah sounding ke teman-teman itu 1,5 tahun yang lalu, saya bilang bahwa nanti saya cobalah saya kembangkan sistem aplikasi itu yang murah meriah tapi bisa dipakai di dalam jaringan, kemudian anak-anak itu bisa pakai handphone aja. Nah, sekarang sudah terwujud ya Bapak Ibu, sudah terwujud. Nah, kembali pertanyaan yang teman-teman berapa hari tanyakan itu, kalau di masa pandemi itu kan harusnya softwarenya online ya Mas Bayu. Kenapa kok dibikin softwarenya hanya jaringan? Kan kalau jaringan anaknya praktek harus datang ke sekolah. Bisa nggak di-online kan? Nah, ini adalah jawaban yang saya berikan adalah pada dasarnya sebenarnya software ini kami desain untuk server online. Hanya saja saya berpikir kemarin, kalau misalnya nanti online, itu malah kendalanya lebih banyak. Karena saya berpikir dari sisi pengajaran. Kalau misalnya nanti kita pakai sistem online berbasis internet, nah itu susahnya adalah tidak semua anak nanti mempunyai koneksi internet yang baik. Ya, mungkin ada nanti bermasalah dengan paketan atau bermasalah dengan jaringan, bermasalah dengan itu. Jadi saran saya kemarin, ya sudahlah kita luncurkan dalam bentuk server lokal saja. Nah, pertimbangannya adalah kalau server lokal itu anak-anak tidak terganggu dengan kendala di jaringan internet karena tidak menggunakan internet. Nah, tetapi misalnya ada sekolahan yang minta misalnya kalau saya beli bisa nggak dibikin online? Oh, jawabannya gampang sekali, bisa karena memang ini sebenarnya server ini didesain untuk online, cuma kita bikin offline. Nah, sangat memungkinkan, tetapi untuk melakukan setting tersebut itu diperlukan biaya-biaya lain karena kalau kita menerapkan sistem online maka kita harus menyeting kembali dengan jaringan internet sekolahan Anda. Nah, itu harus kami datang ya Mas Benny ya. Nggak bisa ya, kalau betul. Kita dari remote nggak bisa ya. Nggak bisa, soalnya nanti ada penyesuaian dari jaringan juga. Nah, itu nanti kan kita kan nggak tahu topologi jaringannya dan segala macamnya, dan kita memang harus datang secara langsung. Kalau misalnya itu di remote, sangat tidak memungkinkan, karena memang dari tadi yang seperti saya katakan, kita harus melihat topologi jaringan dan resource juga, Pak Bayu. Jadi katakanlah, mereka yakin bahwasanya resource kami itu mumpuni, tapi kan kita kan juga sudah tahu Pak Bayu, ya, kita punya probabilitas untuk mengetahui katakanlah nanti diakses berapa anak, nanti di pihak sekolah punya bandwidth berapa dan segala macam. Nah, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita mau online itu faktor untuk membuat online itu banyak. Salah satunya misalnya bandwidth. Apakah bandwidth sekolah itu kuat? Karena kalau kita lewatkan internet maka saat praktek itu misalnya 50 orang akan menggunakan secara bersamaan. Nah, itu kalau misalnya bandwidth sekolahnya nggak kuat, nah itu nanti terjadi lag bahkan sampai mengganggu proses daripada praktek tersebut. Dan itu baru salah satu dari bandwidth. Belum lagi kita akan melihat topologi jaringan. Nah, itu kita sebelum melakukan online aplikasinya, kita harus melihat topologi jaringan dulu. Apakah jaringannya itu topologinya bagus? Kalau bagus kita bisa teruskan. Tapi kalau topologinya itu kurang baik gitu, itu nanti akan mengganggu kinerja server. Maka kembali lagi sangat-sangat tidak efisien kalau misalnya nanti topologi atau bandwidth-nya itu tidak mencukupi, tetapi dipaksakan untuk online. Tapi kalau mau online pun kita siap. Intinya seperti itu. Jadi kalau untuk masalah pertanyaan Pak Bayu bisa nggak ini di online kan? Jawabannya bisa. Tapi kembali lagi saya akan bertanya bagaimana dengan jaringan Anda? Bagaimana dengan jaringan internet Anda? Bagaimana dengan jaringan topologi Anda? Nah, itu berarti kami harus datang ke sekolah Anda. Gitu. Itu pun seandainya kita datang ke sekolahnya Bapak Ibu semua, kemudian nanti persyaratan online itu tidak terpenuhi, ya mohon maaf karena ya kalau tidak terpenuhi ya kita tidak bisa melakukan online kan aplikasi tersebut. Gitu. Tapi kalau terpenuhi kita bisa. Gitu aja. Jawabannya sih gampang-gampang aja. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu,
sebelum saya tutup presentasi pagi hari ini, saya ulangi lagi bahwa aplikasi yang kami desain ini khusus untuk pembelajaran. Jadi kalau misalnya saya bilang ini salah satu kesempatan kita, yaitu memperoleh aplikasi manajemen perhotelan, manajemen hotel itu yang untuk pembelajaran. Karena sepanjang saya sekolah dulu, mulai saya sekolah di pariwisata itu tahun 97, mulai dari tahun 97 sampai tahun 2020 itu tidak pernah ada aplikasi sistem manajemen hotel yang untuk pendidikan. Semua sistemnya itu berbasis komersil, jadi memang untuk hotel. Nah, di situ timbul kendala karena setiap sistem itu mempunyai karakteristik berbeda-beda. Nah, setelah itu dan mereka tidak bisa digunakan untuk pembelajaran. Karena apa? Karena kendala utamanya adalah software itu diinstal di satu komputer. Tidak bisa diinstal di komputer kedua, ketiga, keempat, kelima itu tidak bisa. Jadi anak-anak itu tidak bisa menggunakan komputer itu bersamaan. Dia harus bergantian praktek. Itu yang salah satu kendala. Nah, dari kendala-kendala tersebut, maka kita coba kembangkan menjadi aplikasi yang untuk pendidikan. Nah, sekarang ini sudah ada, sudah kami siapkan, dan kami juga yakin bahwa aplikasi kami ini juga masih banyak kelemahan-kelemahan. Jadi nanti yang kami harapkan, karena kami tujuannya untuk pendidikan, yang kami harapkan bahwa sekolah-sekolah dapat mencoba aplikasi kami, membeli dan mencoba, kemudian memberikan masukan ke kami untuk kami melakukan pengembangan lebih lanjut. Bapak Ibu, jangan lupa bahwa ini adalah aplikasi sistem manajemen hotel yang sebenarnya kelasnya adalah komersil. Hanya saja kelasnya sudah bisnis besar ya, hanya saja kami tujukan untuk pendidikan. Dan lebih hebatnya lagi, sebenarnya dari hasil kami meeting, saya meeting dengan teman-teman pengembang itu, sangat memungkinkan nanti sistem manajemen ini, manajemen hotel ini dikembangkan secara modular. Nah, modular itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu dapat ketahui bahwa di perhotelan itu, di sistem hotel aslinya, itu dia mempunyai beberapa cabang sistem lain, yaitu misalnya sistem housekeeping, sistem laundry, kemudian ada sistem FB, yaitu di restoran. Nah, sistem kami ini juga dikembangkan untuk ke arah sana. Jadi Bapak Ibu tenang aja. Nanti kalau misalnya jenengan Bapak Ibu sudah pesan, sudah menggunakan produk kami, nah next mungkin tahun depan itu kami kembangkan yang untuk restoran. Mungkin ada jurusan sekolahnya punya jurusan boga, kemudian dia punya lab praktek untuk resto. Nanti kami akan mengembangkan sistem restonya. Nah, sistem restonya ini nanti akan dijadikan satu dengan sistem yang ada sekarang, perhotelan. Jadi, setiap transaksi yang ada di restoran itu apabila bisa disinkronkan dengan tamu yang ada di sistem front office. Nah, itu kan sama dengan sistem komersil pada hotel bisnis. Nah, bahkan untuk sistem laundry pun nanti sama. Jadi kalau misalnya laundry, ada laundryan masuk dari kamar 102 yang tertera di sistem FO, itu akan masuk ke dalam sistem laundry. Jadi anak-anak dapat praktek secara integrasi. Yang kita harapkan adalah sistemnya seperti itu. Jadi anak-anak akan praktek secara integrasi. Dari sistem mulai reservasi, check-in, tamu check-in, makan di restoran, itu dihandle sama boga melakukan administrasi restoran, masuk ke dalam sistemnya front office, kemudian ada dari laundry itu masuk ke dalam sistemnya front office, anak housekeeping melakukan pembersihan kamar, kemudian melaporkan status kamar, nah status kamarnya atau hasil laporan kamar itu nanti masuk ke semua sistem front office. Sehingga yang terjadi adalah praktek sesungguhnya yang ada di hotel. Nah ini sangat memungkinkan. Tapi terus terang kami tidak bisa untuk memberikan semua paket tersebut saat ini. Karena apabila kami nanti memberikan semua paket tersebut, itu akan memberatkan Bapak Ibu semua. Jadi kami fokus dulu untuk di front office. Setelah front office, nanti kami akan menyiapkan modular-modular lain yang bisa digabungkan dengan sistem yang sudah ada. Begitu ya Mas Benny ya. Jadi kan kita rencananya kayak gitu ya. Nanti rencananya kita akan buat modul-modul lain yang nanti bisa terkoneksi dengan induknya. Dalam artian untuk yang hotel ini yang jelas ya yang relevan. Mungkin kayak tadi yang laundry, untuk yang resto dan mungkin yang lainnya gitu. Ya.
Terus kemarin jujur aja Bapak Ibu, kemarin saya baru ketemu Mas Benny, ketemu dengan pertemuan sama guru-guru SMP yang di wilayah timur, di wilayah barat, Barat. sorry. Ya, di wilayah barat. Ya, saya kemarin habis dari Babat, saya ketemu teman-teman, terus saya cerita di situ. Terus teman-teman yang wilayah Babat itu, loh Pak, berarti bisa dong bikin aplikasi Android gitu. Terus, oh bisa banget gitu kan. Terus aku bisa nggak misalnya sekolahanku itu minta aplikasi khusus gitu untuk pembelajaran tapi berbasis Android. Terus saya bilang, ya udah masukin aja maunya seperti apa, kita meeting, nanti kita lihat, terus nanti pasti bisa. Oh kita sudah pernah bikin ya Mas Benny ya, sudah pernah bikin aplikasi Android. Nah Bapak Ibu, kami di Bangun Arta Agung itu menerima pembuatan aplikasi. Jadi mau itu aplikasi berbasis Android ataupun berbasis Windows, kita siap saja. Tinggal Bapak Ibu misalnya mau bikin aplikasi apa, tinggal konsultasikan aja sama kami. Nanti kami akan bantu untuk mewujudkan aplikasi tersebut. Baik Bapak Ibu, ini sudah mau saya akhiri karena sudah 1 jam. Untuk pemesanan kembali lagi untuk harga, Bapak Ibu dapat melihat kontak saya yang akan saya bagikan. Apabila Bapak Ibu tertarik dengan program kami atau aplikasi kami, Bapak Ibu dapat menghubungi kami di nomor saya yaitu Bayu Jatmiko 085 648 517 694. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan konsultasi sebelumnya. Apakah Bapak Ibu bertanya apapun nanti akan kami jawab. Kemudian apabila kurang jelas nanti akan kami bantu dengan conference. Jadi misalnya Bapak Ibu tertarik, kemudian kepala sekolah atau kepala jurusannya juga pengen tahu kayak apa. Ya udah nggak apa-apa, nanti hubungi kami aja. Nanti kita bikinkan sesi tanya jawab secara langsung, itu nanti memungkinkan. Tapi Bapak Ibu tidak bisa mendadak ya, karena kami akan melakukan penjadwalan terhadap presentasi kami. Silakan dicatat dulu Bapak Ibu. Silakan hubungi saya Bayu Jatmiko 085 648 517 694 ya. Mudah-mudahan nanti aplikasi ini dapat menjadi kebanggaan di dunia pendidikan pariwisata. Nah, kembali lagi sebelum saya tutup, tadi saya mau ngomong apa ya Mas Benny? Saya udah kepikiran loh tadi ini. Saya mau ngomong apa ya? Oh ya, ini masalah aplikasi, masalah nanti. Teman-teman ini kemarin nanya, Pak, saya mau demo bisa enggak? Gitu Mas Benny. Kemarin kan sempat yang presentasi kemarin kita tawarkan nanti kalau mau demo kita bikin online, gurunya nyoba dulu secara real aplikasinya. Ya, bisa kan Mas Benny ya? Bisa. Nanti kita sampaikan lewat Pak Bayu. Nanti Pak Bayu yang bisa share ke guru MGMP atau yang sekitarnya. Nanti bisa disampaikan. Nanti saya kirimkan untuk username sama password beserta link demo yang bisa Bapak Ibu coba. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini sudah kami install di server kami dan sudah kami online kan. Gitu. Sebenarnya bisa diakses dari website, gitu. Dari akses handphone pun bisa, menggunakan handphone seperti ini bisa. Ya. Nanti Bapak Ibu guru yang ingin mencoba, pengen tahu gimana sih softwarenya, gimana sih wujud softwarenya, nanti silakan nanti Bapak Ibu mengisi link pendaftaran untuk meminta user ID, silakan diisi. Nah, di situ nanti saya butuh nomor HP-nya sama sama alamat email. Nah, nanti akan kami settingkan untuk user ID, password dan link. Ya, link untuk masuknya akan kami kirimkan ke email. Itu ya untuk keamanan soalnya. Jadi mohon email dan WhatsApp itu, nomor WhatsApp itu dicantumkan sejelas mungkin. Jadi kita masih memberikan ini masa uji cobanya berapa bulan kita buka Mas Benny? Untuk masa uji cobanya kita buka selama 2 bulan ke depan. Berarti September ya? Akhir September kita close ya? Ya, sampai akhir September nanti kita close. Jadi supaya kenapa? Soalnya kan kalau misalnya itu kan nanti kalau sampai akhir nanti kan ketika itu sudah ganti tahun nanti kan sudah beda lagi Bapak Ibu. Seperti yang kita katakan lagi. Kalau misalnya online nanti juga nanti saya akan tutup ketika
waktu itu. Jadi ketika kalau misalnya akhir September itu, program saya yang online juga akan saya tutup. Karena kenapa? Ya tidak menutup kemungkinan untuk yang offline juga sudah terjual. Jadi nanti kan merugikan yang beli Pak Bayu. Kalau misalnya ada online, nanti kan bisa dipakai lagi Iya. gitu loh. Nah seperti itu. Ya Nanti dia nggak aslinya beli, nah itu loh Pak Bayu. aslinya ya program ini udah bisa di online kan, udah bisa dipakai Iya user ID sudah bisa ya. dipakai. Kalau Iya. misalnya nanti kita nggak tutup, wah enak sekali yang pakai itu kan. Iya, nanti bisa dipakai dulu untuk pembelajaran, malah susah. Iya, kasihan yang udah beli-beli ya Mas ini ya. Iya, kasihan yang udah beli gitu. Iya. Baik Bapak Ibu ya, nanti silakan mengisi aja linknya diisi. Google Form-nya yang sudah saya siapkan itu diisi. Nanti segera kami kirimkan user ID beserta passwordnya untuk melakukan uji coba. Itu. Mungkin Mas Benny mau ada yang ditambahkan? Enggak? Saya rasa sudah cukup Pak Bayu. Nanti untuk gitu. apa nanti bisa langsung hubungi Pak Bayu. Siapa tahu mungkin ada ada ide-ide yang lain nanti kan bisa dikonsultasikan dengan Pak Bayu. Oh iya. Baik Bapak Ibu, saya sudahi dulu untuk presentasi kita pagi hari ini. Ya, harapan kami sebagai tim pengembang dan saya mewakili dari Bangun Arta Agung itu berharap bahwa kami bisa mengembangkan pendidikan di dunia pariwisata. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat bergabung dengan kami, kemudian dapat menjadi klien kami, sehingga kami juga bisa untuk mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia dengan bantuan Bapak Ibu sebagai klien kami. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu lagi nanti kalau di presentasi program selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat selalu, stay safe, jangan lupa pakai masker selalu, dan jangan sering-sering keluar ya, karena kita masih masa pandemi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dadah. Selamat pagi, dadah.